Siswa sekalian, sekarang kita akan membahas tentang biaya peluang. Sebelum itu kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah memahami pola hubungan antara kelangkaan dan biaya peluang. Jadi sejak awal kita sudah menjelaskan tentang permasalahan ekonomi, ya. Kita akan sebaiknya melihat histori materi itu sehingga sampai kita pada materi biaya peluang. Coba kita perhatikan historinya. Dulu kita sudah membahas tentang permasalahan ekonomi. Kemudian muncul kelangkaan. Ya, kelangkaan itu kan istilahnya adalah scarcity atau kelangkaan. Kemudian dengan adanya kelangkaan maka muncul pilihan. Pilihan-pilihan itu dalam memenuhi kebutuhan, ya. Apa yang langka adalah menyangkut tentang sumber daya. Sumber daya kita itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ada dua kan? Ada dua yang disebut dengan alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa. Barang dan jasa yang disingkat biasa dengan baja. Ya. Kemudian adanya pilihan maka muncul biaya peluang, ya, muncul biaya peluang. Kemudian biaya peluang itu biasa juga kita sebut sebagai opportunity cost, ya. Kemudian selanjutnya sebelum kita menjelaskan tentang biaya peluang ini, dulu kita sudah memberikan peta konsep biaya peluang itu. Yang pertama yang harus kita jelaskan adalah pengertian. Apa itu pengertiannya biaya peluang atau opportunity cost. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri biaya peluang. Kemudian yang ketiga adalah manfaat biaya peluang. Dan yang keempat adalah jenis biaya peluang, ya. Lalu yang kelima adalah menghitung biaya peluang. Biaya peluang yang kita kenalkan dulu kita sudah baca literaturnya adalah yang pertama adalah biaya peluang pada kegiatan konsumsi. Yang kedua adalah biaya peluang pada kegiatan produksi. Yang ketiga adalah biaya peluang pada kesempatan kerja. Ya, kan tentang pengertian biaya peluang. Menyusul kemudian adalah menyebutkan ciri-ciri biaya peluang. Yang ketiga adalah manfaat biaya peluang. Kan Anda menjelaskan tentang biaya peluang atau yang disebut opportunity cost. Silakan. Baik, adapun pengertian biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ciri-ciri dari biaya peluang. Silakan. Adapun ciri-ciri biaya peluang, yang pertama adalah tidak terlihat langsung, yang kedua tergantung pada pilihan yang tersedia, yang ketiga mempengaruhi pengambilan keputusan, yang keempat bersifat subjektif, yang kelima selalu ada dalam setiap keputusan. Adapun manfaat biaya peluang ada 4. Yang pertama, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan resiko. Yang kedua, membantu menghitung modal. Yang ketiga, memudahkan untuk menentukan prioritas. Yang keempat, menghemat pengeluaran usaha. Jenis-jenis dari biaya peluang itu, ya, ada 3. Coba disebutkan. Jenis-jenis biaya peluang itu ada 3 diantaranya. Yang pertama itu biaya peluang pada kegiatan konsumsi. Yang kedua itu biaya peluang pada kegiatan produksi. Dan yang ketiga itu biaya peluang. Jenis-jenis biaya peluang itu ada 3 diantaranya. Yang pertama itu biaya peluang pada kegiatan konsumsi. Yang kedua itu biaya peluang pada kegiatan produksi. Dan yang ketiga itu biaya peluang pada kesempatan kerja. Baik, sekarang kita perhatikan cara menghitung biaya peluang, ya. Yang pertama adalah pada kegiatan konsumsi, ya. Nanti di sini kita akan menentukan biaya peluang, ya, pada kegiatan konsumsi. Sekarang kita akan konsumsi terhadap coklat dan permen. Sebenarnya banyak kebutuhan kita kan, tapi ini contoh saja. Kita akan menentukan konsumsi kita pada permen dan coklat. Jadi 2 contohnya saja, ya, sebagai contoh.
Sebenarnya banyak sekali kebutuhan kita. Pertama di sini adalah 10.000 itu sebagai sumber daya atau uang jajan kita 10.000, ya. Nanti kalau dalam konsumsi permen dan coklat kita akan melihat ini pilihan-pilihan yang ada. Pilihan-pilihan yang ada ini pilihannya pilihan A, pilihan B, pilihan C. Kalau kita konsumsi permen 2, maka coklat yang bisa dikonsumsi adalah 4. Ya. Di sini ada permen harganya Rp1.000. Kalau kalau coklat adalah harganya Rp2.000. Saya ulang. Jadi kita menghitung biaya peluang pada kegiatan konsumsi. Apa yang kita konsumsi adalah permen dan coklat. Ya. Berapa uang jajan misalnya kita adalah 10.000, ya. 10.000 itu adalah sumber daya, ya. Kemudian di sini permen harganya Rp1.000, contoh saja, ya. Contohnya saja. Kemudian kalau coklat adalah harganya 2.000. Nah, kalau pilihan pertama misalnya pilihan A, kalau kita konsumsi 2 permen, maka coklat yang saya bisa konsumsi berapa? 4 kan? Ya. Ini 2 dikali 1.000, 2.000. Kalau ini 4 dikali 2.000, 8.000. Kan pas 10.000 ya. 10.000 kan? Sebenarnya keinginan saya mau 4 permen, saya juga mau 4 coklat. Tapi karena kan ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Apa yang terbatas itu adalah uang kita yang hanya 10.000 saja. Ya. Nah. Kemudian pilihan kedua adalah saya konsumsi 4 permen. Maka coklat yang saya bisa konsumsi adalah 3. Ya, adalah 3. Ya. Kenapa ini berubah pilihan? Karena mungkin saya suka permen, maka saya tambah permen jadi 4. Maka coklat yang saya bisa konsumsi hanyalah 3. Ya. Kemudian pilihan ketiga adalah saya tambah lagi permen. Berapa permen yang saya harus tambah adalah 6. Nah, sehingga coklat yang saya bisa konsumsi 2. Ya. Ini perbandingannya 2:4, ini 4:3, ini 6:2. Sekarang kita sudah bisa menentukan biaya peluang dengan syarat harus kita menentukan pilihan. Kita kembali tadi dari pengertian biaya peluang ya, ada pilihan. Kenapa kita memilih? Karena ada keterbatasan, ada keterbatasan. Sehingga kita harus memilih dari 3 alternatif ini. Nah, contohnya dari pilihan pertama tadi, dari pilihan A menjadi pilihan B. Tadi saya bilang, kalau saya konsumsi 2 permen, kayaknya tidak cukup. Saya ini, misalnya, saya mau tambah konsumsi permen saya menjadi 4. Ya. Sehingga ada sesuatu yang saya korbankan. Tadi pengertiannya ada sesuatu yang dikorbankan. Dari pengertiannya tadi, biaya peluang ya. Ada yang dikorbankan pada saat kita memilih alternatif. Nah, apa yang saya korbankan? Apa yang saya korbankan di sini? Adalah coklat. Berapa yang saya korbankan? Yang saya korbankan adalah 4 dikurangi dengan 3 menjadi 1. 1 berarti 1 coklat yang saya korbankan. Berapa harga coklat? 2.000. Berarti 1 dikali 2.000 menjadi 2.000. Berarti biaya peluangnya berapa? Biaya peluangnya adalah 2.000 ini kan? Biaya peluangnya ini yang 2.000. Atau? Oke, bisa dipahami sampai di situ? Sekarang contoh kedua. Saya misalnya ini dari pilihan tadi kan dari pilihan A ke B, sekarang dari B ke C. Itu berarti tetap yang dikorbankan adalah coklat. Maksudnya dikorbankan itu adalah yang kita kuranginya karena kita memilih menambah jumlah permen 6. Maka coklat yang tetap yang menjadi korban ya, atau coklat itu yang dikurangi jumlahnya. Berarti
dari B ke C berarti 3 dikurangi dengan 2 berarti sama dengan 1. Sama, kebetulan ya. Sama berarti 1 dikali 2000 berarti sama biaya peluangnya. Toh? Sama biaya peluangnya adalah Rp2.000. Oke, sekarang dari pilihan misalnya dari C ke A. Toh? Kan kita selalu memilih alternatif ya. Memilih dari satu ke yang lain ya. Nah, yang tadinya kita senang permen. Sekarang kita tiba-tiba seleranya mau menambah jumlah coklat, ya kan? Dari 6 permen ya menjadi 2. Sehingga yang kita korbankan adalah permen atau coklat. Permen atau coklat. Berarti permennya berarti adalah 6 dikurangi dengan 2 sama dengan 4. 4 dikali dengan 2.000 harga coklat. Harga coklat berarti berapa biaya peluangnya? 4 dikali 2.000 berarti biaya peluangnya adalah Rp8.000. Ya. Sudah bisa menentukan biaya peluang pada konsumsi coklat dan permen? Sudah ya? Itu pada kegiatan konsumsi. Nah, sekarang kita masuk pada biaya peluang pada kegiatan produksi. Ya, sama saja sebenarnya pengerjaannya, cuma sifatnya tadi kita pada kegiatan konsumsi mengurangi, menggunakan, mengamalkan ya nilai guna barang itu. Kalau kegiatan produksi adalah menambah nilai guna ya, menambah nilai guna ya dalam kegiatan produksi. Nah, contohnya di sini adalah kita pada kegiatan produksi yaitu produksi sandal dan sepatu. Ini produsen ingin memproduksi sandal dan sepatu. Dengan modal berapa? Adalah misalnya 100.000 ya. 100.000. Maunya kita 1 juta, 2 juta, 10 juta, tapi kan ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan. Keterbatasan itu adalah kelangkaan atau scarcity. Sekarang kita lihat. Ini ada pilihan A, pilihan B, pilihan C. Kemudian sandal itu adalah harganya 10.000 satu pasang. Bukan satu sandal, tapi satu pasang. Kalau sepatu harganya adalah 2.000 satu pasang. Ya, 2.000 satu pasang. Nah, sekarang kita ingin produksi sandal 2. Maka yang kita bisa produksi sepatu adalah 4, ya kan? 4. Sehingga nanti 2/4. Sekarang pilihan kedua. Pilihan B. Kita ingin produksi sandal 6. Maka yang bisa diproduksi sepatu adalah 2 pasang. Ya. Kemudian pilihan ketiga C. Kalau kita produksi sandal, tidak ada sandal kita produksi, maka jumlah sepatu yang kita produksi bisa 5, ya kan? 5. Kenapa ini berubah? Misalnya sandal 2. Oh, sekarang produsen itu melihat banyak ini orang ingin memakai sepatu ya. Sementara sandal kurang. Maka produsen itu melihat, oh sekarang banyak orang mau membeli sepatu. Maka sekarang kita menambah jumlah sepatu. Kita mau buat sepatu lebih banyak dari sandal. Yang dari 2 menjadi 6. Ya toh? Nah, yang kita sekarang kita sudah bisa menentukan biaya peluang. Pilihannya adalah A, B, C. Yang mana? Dari A ke C, dari A ke B boleh. Yang mana Anda pilih? Dari mana ke mana? Dari pilihan apa? Dari pilihan B ke A. Ini tadinya kita dipilih apa? Pilihan pertama B ya, dengan produksi 6 sandal dengan 2 sepatu. Kemudian kita berubah pilihan dari B ke A. Sehingga yang kita korbankan, yang kita kurangi jumlahnya adalah apa? Ya, sandal dari 2 jadi 6. Sekarang kita memilih B ke A, maka
6 dikurangi dengan ini kan? Dari 2 ke 6. Dari 2 ke 6. Yang kita kurangi yang mana itu? Sandal. Berarti 6 dikurangi dengan 2 sama dengan 4. 4 dikali harga sandal 10.000, berarti biaya peluangnya adalah berapa? 40.000. Ya, inilah biaya peluangnya. Ya. Pada produksi sandal dan sepatu dari pilihan B ke A. Ya. Begitu caranya. Ya. Dari manapun kita memilih, dari pilihan K ke B, dari B ke A, dari B ke C, ya, pasti pada saat kita menentukan biaya, kita menentukan pilihan, maka ada sesuatu yang kita korbankan atau yang kita hilangkan jumlahnya, ya. Kenapa kita memilih? Karena ada kelangkaan atau scarcity, ya. Seandainya ini kita misalnya 1 juta kan, ya, bebas kita menentukan pilihan kita. Dan pada saat kita menentukan, tentu ada yang kita korbankan. Oke, baik. Sekarang ini sudah contohnya kita jelaskan pada kegiatan konsumsi dan pada kegiatan produksi. Sekarang yang ketiga adalah pada kesempatan kerja. Ini kita lihat. Misalnya kita tamat SMA. Misalnya ya, kita tamat SMA kan? Ada di sini 3. Nah, kita di sini pada saat tamat SMA ada 3 pilihan. Pilihan pertama kita kuliah. Ya, kemudian pilihan yang kedua kita bekerja. Bekerja itu di mana? Ya mungkin kita sering pindah-pindah dari perusahaan A, perusahaan B ke perusahaan C. Kenapa bisa kita pindah? Karena mungkin saya mau lebih baik di perusahaan A. Kemudian kita menentukan pilihan berikutnya. Oh, saya sudah tidak mau lagi bekerja di perusahaan. Saya sekarang mau bekerja di perusahaan B. Atau saya bekerja di perusahaan B, kemudian nanti terakhir saya mau bekerja di perusahaan C. Nanti kita akan menentukan pilihan-pilihan itu, ya. Kemudian yang ketiga, Anda menikah. Anda menikah ya. Nah, Anda menikah nanti dapat, kalau laki-laki dapat istri, kalau perempuan dapat suami, kemudian ada keluarganya kan, ada anaknya ya. Ini pilihan-pilihan ya. Misalnya pada saat pada saat Anda tamat SMA. Ya. Pertama kita kuliah, nanti kita dapat sarjana. Anda misalnya nanti kuliah di Fakultas Ekonomi, nanti dapat sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi ya. Kalau orang di kuliah di Fakultas Ekonomi, nanti sarjana ekonomi. Ya. Kalau di jurusan manajemen, ada nanti sarjana manajemen. Ya. Kemudian ini pendapatannya pertama adalah 60 juta. Ya, 60 juta. Kemudian kalau Anda bekerja, misalnya di perusahaan A itu 24 juta per tahun. Di perusahaan B adalah pendapatannya adalah 30 juta per tahun. Kalau di perusahaan C itu 40 juta per tahun. Ya. Nah, ini Anda sudah bisa menentukan pilihan. Yang mana Anda pilih setelah tamat SMA? Yang mana Anda pilih pada tamat SMA? Ya. Kuliah, bekerja, menikah. Ya, kuliah. Oke, Anda kuliah. Ini menjadi pilihan pada saat Anda tamat SMA, Anda kuliah. Nah, setelah Anda menentukan itu, yang mana menjadi biaya peluang? Atau berapa biaya peluangnya? Pada saat Anda memilih kuliah. Kuliah nanti Anda dapat sarjana, misalnya kuliah di Fakultas Ekonomi, Anda jadi mendapat gelar sarjana ekonomi. Yang mana itu yang menjadi biaya peluang pada saat Anda memilih kuliah? Ya. Yang mana? Ingat tadi yang pengertian, ada yang dikorbankan pada saat kita memilih. Nah,
Pada saat kita memilih, ada sesuatu yang kita korbankan, yang hilang, ya. Yang mana itu yang dikorbankan? Yang mana? Yang mana? Ya? Nggak tahu. Yang mana yang dikorbankan? Ya? Yang dikorbankan itu yang kita tidak pilih. Berarti yang kita korbankan adalah gaji dari perusahaan ABC dan menikah. Betul? Kalau Anda kuliah kan Anda tidak menikah kan? Anda kuliah pasti mungkin nikahnya ditunda, nanti saya sarjana baru menikah. Untuk sekarang yang kita korbankan, kita pilih adalah menikah dengan bekerja. Nah, kalau yang kita yang menjadi biaya peluang, kalau dia bekerja, ini yang mana yang ini yang menjadi biaya peluang? Yang pada saat kita bekerja, mana menjadi biaya peluang? Perusahaan A, B, atau C? Perusahaan A, B, atau C yang menjadi biaya peluang? Pada saat Anda memilih ini kuliah. Yang mana? Perusahaan C. Perusahaan C. Kenapa pilih C? Karena ini yang terbanyak. Ini yang terbanyak. Ada juga yang menjumlahkan ini. Tidak. Tapi kita memilih yang terbanyak. Yang terbanyak jumlahnya, itulah yang kita pilih menjadi biaya peluang. Atau itulah yang menjadi biaya peluang. Pada saat kita menentukan misalnya kuliah. Nah, ya. Sekarang kalau saya balik, kalau kita memilih bekerja, kalau Anda itu tamat SMA, Anda bekerja, yang mana menjadi biaya peluang? Kuliah. Yang menjadi biaya peluang. Berapa? Karena biaya peluang itu sebenarnya bisa tidak berupa uang, tapi bisa berupa kesempatan. Toh? Ya. Jadi pada saat kita memilih bekerja, maka yang menjadi biaya peluang adalah kesempatan untuk kuliah. Dengan pendapatan adalah misalnya 60 juta per tahun. Ya, pada saat kita memilih ini bekerja. Ya, sudah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, mungkin tadi ya katanya alasannya tidak jelas ya video itu. Ini yang tabel-tabelnya itu yang tidak jelas, tapi suaranya jelas ya. Suaranya jelas. Ada pertanyaan? Ya. Bisa difahami? Bisa difahami? Bisa ya? Bisa Mi? Ya. Karena ini materi esensial. Nanda ini saya sampaikan ini tentang materi biaya peluang itu adalah materi esensial ya. Materi esensial. Dari tadi kita sudah memahami apa itu pengertiannya biaya peluang, kemudian ciri-cirinya biaya peluang tadi ada 4 kan? Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya. Pasti ada manfaat kita menghitung biaya peluang. Ya. Kemudian yang keempat tadi adalah jenisnya. Ya, yang pertama adalah pada kegiatan konsumsi, yang kedua pada kegiatan produksi, yang ketiga pada kegiatan pada kesempatan kerja. Ya. Saya kira yang menjadi pembahasan kita kali ini. Atas perhatiannya peserta didik sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bisa dipelajari kembali, mengerjakan contoh-contoh soal ya, terutama dalam contoh menghitung biaya peluang ya. Ada di buku paket itu ya, bagaimana latihan untuk menghitung biaya peluang. Dan mungkin juga Anda kalau googling di YouTube, di Google, ada beberapa soal di situ bisa Anda kerjakan sebagai latihan. Karena kalau yang soal-soal perhitungan harus memang kita latihan supaya kita lebih memahami itu materi tentang biaya peluang. Saya kira cukup demikian atas perhatiannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu sekarang untuk
saya undang masuk di kuisis